Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Hadi dan Pak Ade. Kami dari kelompok Stella Rocky akan menjelaskan tentang paper kami di mana berjudul Kemajuan Artificial Intelligence di Dunia. Jadi untuk pertama-tama, kami akan menjelaskan abstrak kami. Abstrak kami itu menjelaskan tentang pentingnya AI dan bagaimana perkembangannya di dunia. Lalu, tujuan kami membuat paper ini apa sih? Tujuan kami membuat paper ini adalah untuk mencari tahu bagaimana perkembangan dan kemajuan dari perkembangan AI dan apa aja dampak dari kemunculan perkembangan AI tersebut. Di mana yang kita tahu kemunculan dan perkembangan AI ini memiliki dampak baik dan buruk. Lalu kami akan menjelaskan tentang kemajuan AI itu apa. Kemajuan AI yang berkembang pada dunia ini, dia sudah melakukan beberapa dampak dan dampak tersebut adalah dampak positif dan negatif. Seperti saya bilang tadi, kami melakukan eh, analisa dari dampak-dampak tersebut. Lalu kami menemukan bahwa kemunculan konsep kecerdasan buatan pertama kali ditemukan setelah Perang Dunia Kedua oleh seorang matematikawan dan filosof muda bernama Alan Turing pada 1947. Lalu dilansir oleh Science News, di mana dari kerangka logis tersebut Alan Turing membuat suatu makalah pada 1950 tentang bagaimana membangun mesin cerdas dan cara menguji kecerdasan mereka. Sejak saat itulah artikel artificial intelligence tersebut berkembang pesat hingga sekarang. Sekarang artificial intelligence juga sudah sampai 2.0 di mana sudah berkembang sangat banyak di dunia. Terlebih pada Indonesia, AI sangat berpengaruh untuk perkembangan negara Indonesia, di mana banyak sekali benda-benda yang berunsur artificial intelligence seperti IoT, database, lalu ada network, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya yaitu terdapat research metodologi, yaitu bagian 2. Kami menggunakan metode Prisma dengan cara melakukan analisis, evaluasi, membaca, serta mengumpulkan beberapa paper dan kami mendapatkan kira-kira 20 paper dan juga lalu kami menyaring sehingga mendapatkan terdapat 9 paper yang menurut kami baik digunakan dalam menggunakan research paper topik kami. Lalu kami mengumpulkan ada terdapat 6 pertanyaan yang kami dapat dari berbagai paper mengenai topik kami. Yang pertama yaitu ada what di sini, yaitu what are the impact of AI advancement on business in Indonesia and will AI help people find work position. Jadi apa ya eh, impact atau dampak dari AI di bidang bisnis di Indonesia dan apakah AI akan membantu posisi pekerjaan tersebut. Nomor dua yaitu where. What are the places, roles, or jobs for AI in a startup or company? Jadi, eh, tempat apa, role apa, atau pekerjaan apa yang cocok untuk AI di startup atau enggak perusahaan. Yang ketiga yaitu when. When is AI used in business in Indonesia? Jadi, kapan AI dipakai dalam bidang bisnis di Indonesia? Nomor 4 yaitu who will be affected by AI both positif and negatif. Jadi dampak dari AI tuh siapa aja sih yang terkena dampak gitu. Dampak positif serta negatifnya. Why? Why do startup or companies with technology need AI? Jadi mengapa startup atau perusahaan memerlukan teknologi AI? Dan nomor 6 yaitu how. What are the our steps and steps in implementing AI technology advances in business if we are a new startup. Jadi apa langkah-langkah yang harus diimplementasikan dalam AI dalam bidang bisnis apabila kita memulai startup atau memulai sebuah perusahaan. Dan selanjutnya ini adalah tabel yang sudah kami cari yaitu berisikan 9 macam-macam paper. Di sini ada sistem pakar, memberikan informasi evaluasi hasil, penulis, tanggal publikasi, tujuan, metode algoritma, dataset, evaluasi, dan hasil kesimpulan. Nah, di sini ini adalah research yang paper yang
nyambung ke dalam paper kami. Kami mengutipnya dari 9 paper ini. Dan kemudian bagian selanjutnya yaitu literatur review. Kami menjelaskan 9 paper yang sudah kami saring tadi. Apa sih yang membuat AI bisa berkembang? Siapa yang memiliki peran penting dalam perkembangannya? Dan juga menjelaskan bagaimana presentasi perkembangan AI di dunia, terutama di Indonesia. Contoh perkembangannya apa aja? Apa aja pengaruh dari perkembangan tersebut? Nah, di sini eh, terdapat apa itu AI, alasan-alasannya, contohnya itu di perkembangan di US dan Kanada, di Indonesia, dan semua mancanegara. Ini AI ini dibahas dalam konsep dunia. Ya, di sini ada result and discussion, di mana kita menjawab atau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa dan kenapa perkembangan AI itu ada seperti di atas. Nah, di what kita menjawab impact dari AI, impact dari keuntungan AI dapat dirasakan oleh startup dan industri berbasis teknologi. Industri ini mendapatkan keuntungan dari AI teknologi ini. Keuntungan ini mencakup biaya, waktu, dan juga human resource atau SDM. Tapi impact yang ada pada masyarakat akan terasa juga, seperti kekurangannya lapangan pekerjaan yang terisi oleh AI tersebut. Where kami menjawab, menurut opini, posisi yang terbaik untuk diimplementasikan AI di dalam startup atau teknologi based company, yaitu di mana posisi yang menggunakan banyaknya SDM dan juga menggunakan heavy force atau alat berat. When jawaban kami adalah AI harusnya digunakan di era modernisasi ini untuk startup dan kompani-kompani berbasis teknologi. Karena ke depan startup dan industri ini akan bergantung kepada AI ini. Kami menjawab dalam positifnya, kita mendapat positifnya, startup dan company akan mendapatkan banyak sekali positif, termasuk yang tadi saya jelaskan, dari biaya, waktu, sampai SDM. Yang negatif, yang mendapatkan negatif adalah masyarakat yang ingin mencari pekerjaan atau ahli dalam bidang yang diisi oleh AI tersebut. Why? Jawaban kami adalah karena di era modernisasi ini, AI, di era modernisasi ini dan AI, startup sangat membutuhkan AI karena ke depan memang teknologi akan cepat berkembang seiring berkembangnya internet. Bagaimana? How? Jawaban kami adalah jalan kami untuk mengerti, pengertian kita untuk mengerti tentang AI, belajar tentang AI, dan menggunakan AI agar company dan startup bisa menggunakan AI dalam biaya yang sedikit dan waktu yang sedikit. Conclusion, yaitu kesimpulan dari paper inti di atas. Ya, ini kesimpulan kami dari paper di atas. Ya, bisa disimpulkan bahwa AI di Indonesia sangat dibutuhkan.
Apalagi AI di bisnis sektor tentu sangat dibutuhkan oleh startup dan company, karena AI bisa menolong atau membantu semua eh, permasalahan yang ada di bisnis yang paling berat, yang mungkin jika 10 orang yang bisa mengerjakan, hanya cuma satu robot yang bisa mengerjakan. Ya, berikut adalah referensi yang kami ambil, dan mungkin itu sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan atau kesalahan kata yang kami katakan. Dan ya, terima kasih. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi.